Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman yang sedang membutuhkan dana untuk memperbesar usaha, untuk modal kerja usaha sudah tepat ya kalau mencari-cari informasi tentang pinjaman KUR. Karena memang pinjaman KUR ini adalah pinjaman yang bunganya relatif ringan teman-teman ya. Jadi hanya sekitar 6%. Kalau misalkan lebih itu tidak jauh dari 6%. Karena ini adalah programnya pemerintah, ada subsidi dari pemerintah, bunganya sangat ringan. Jadi teman-teman saat mencari pinjaman itu optimalkan dulu, usahakan dulu untuk mencari yang KUR. Kemudian kalau memang tidak ada, kemudian masih membutuhkan ya carilah pinjaman yang umum di bank ya. Nah ini contohnya untuk di Bank BRI ya, saya lihat banyak juga yang bertanya, apakah kalau kita masih punya pinjaman di tempat lain, kita masih bisa mengajukan pinjaman KUR di BRI ataupun di bank yang lain ya. Oke, ini akan aku jawab di video kali ini, tapi untuk yang pertama kali mampir silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi meskipun kita punya pinjaman, itu jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Bisa di ACC, bisa juga ditolak ya, tergantung jenis pinjamannya. Yang pertama adalah untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif, itu kemungkinan besar tetap di ACC asalkan kredibilitas kita, kemampuan mengangsur kita masih ada ya. Kemudian BI checkingnya juga masih bagus, itu akan di ACC. Misalkan seperti ini, kita misalkan punya punya pinjaman paylater, kemudian punya pinjaman di Akulaku, Kredivo, ada Pundi dan lain-lain, tetapi angsurannya lancar, kemudian jenis pinjamannya adalah konsumtif untuk sehari-hari atau untuk bukan yang sifatnya modal kerja, itu tetap bisa mengajukan KUR teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya pinjaman KPR, itu juga masih bisa. Misalkan punya pinjaman leasing kendaraan, itu juga masih bisa. Asalkan saat teman-teman meminjam, misalkan contoh untuk yang leasing ya, kendaraan, teman-teman kalau ditanya atau tujuan waktu mengajukan itu bukan untuk modal kerja ya, bukan untuk dipakai usaha, tetapi untuk dipakai sehari-hari. Karena kalau dipakai usaha, kendaraannya itu teman-teman oleh pihak pemberi pinjaman, oleh leasingnya itu akan dicatatkan ke OJK sebagai pinjaman produktif, sebagai pinjaman modal kerja. Yang artinya nanti kalau misalkan contoh mengajukan KUR di BRI, itu akan ditolak. Yang menolak bukan BRI teman-teman ya, tapi sistemnya. Oh ini terdeteksi sudah punya pinjaman modal kerja, itu tidak bisa mengajukan pinjaman KUR. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya ulang, untuk yang sudah mempunyai pinjaman produktif atau modal kerja ataupun pembiayaan, itu tidak bisa mengajukan pinjaman KUR, kredit usaha rakyat. Teman-teman tidak perlu mencoba karena kemungkinan besarnya akan ditolak, karena yang menolak sudah sistem teman-teman ya, bukan dari personal dari petugasnya. Oke, jadi seperti itu jawabannya ya. Nah teman-teman, sebisa mungkin kalau kita melakukan pinjaman, sebisa mungkin jangan diatasnamakan untuk pinjaman produktif atau modal kerja. Jika teman-teman di tahun depan masih ingin mengharapkan untuk bisa dicairkan, untuk bisa di ACC di pinjaman KUR, seperti itu ya. Pastikan jenis pinjamannya bukan yang modal kerja agar teman-teman suatu saat mengajukan KUR itu masih bisa. Oke, jadi seperti itu yang dapat aku sharingkan dan dapat aku jawab. Pertanyaan, bisa nggak sih melakukan pinjaman KUR selagi kita masih punya pinjaman? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan seputar KUR, atau teman-teman ada yang ingin sharing terkait pencairan KUR ini, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Nah, agar muncul notifikasi di handphoneku, silahkan teman-teman buat komentar baru, bukan komen nyambung dari komentar yang sudah ada. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku bagikan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.